Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda semua. Dan dengan saya kembali Bung Ropan. Cerita tentang kesuksesan yang diraih oleh adik-adik kita atau anak-anak kita di pentas AFF U16. Ya, masih terus bergulir. Dan setelah menjadi juara dengan mengalahkan Vietnam di final yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo di Sleman lewat gol tunggal Kaviatur Rizky di menit 45+1. Sampai saat ini memang euforia itu terus berlangsung. Kegembiraan, saya pikir wajar, pantas untuk bisa melampiaskan itu karena ini untuk kedua kali kita menjadi juara setelah 2018 di zamannya pelatih Fakhri Husaini dan diteruskan oleh pelatih saat ini Bima Sakti. Namun setelah usai pagelaran U16 ini, kedepannya bagaimana? Ini yang tentunya banyak mengundang pertanyaan. Ya, saya rasa ini perlu untuk dilihat tentang prospek mereka atau bagaimana mereka berproses ke depan pasca selesainya AFF U16. Di depan itu masih terbentang ada satu laga lagi yang paling penting, yaitu di level Asia yang lebih tinggi lagi, di mana Indonesia akan ikut di kualifikasi Piala Asia U17 dengan kita menjadi tuan rumah di grup B karena ada 10 grup yang terbagi. Pemenang juara grup di 10 grup ini lolos ditambah dengan 5 runner up terbaik dan plus tuan rumah, jadi ada 16 di sana. Kita harus bisa menjadi juara jika ingin langsung lolos. Karena tidak mudah, di grup situ juga termasuk ada Malaysia, ada Guam, ada Palestina, dan juga ada Uni Emirat Arab. Nah, pemerintah hadir dalam hal ini lewat Ketua Umum PSSI Iwan Bule dan Pak Amali sebagai Menpora, yang saya pikir ini langsung menangkap ya bagaimana untuk membina pemain-pemain muda ini, untuk membuat mereka itu lebih tenang, atau dalam kata lain bagaimana juga menjamin masa depan dari anak-anak ini. Dan baik PSSI maupun pihak Kemenpora, dalam hari ini pemerintah, perhatian itu langsung ditujukan ya, biar mereka ada semangat bagi tim muda kita ini atau Garuda Asia ini, sehingga pemerintah sudah menjamin ya, menjamin dalam bentuk apa? Masa depan mereka, masa depan apa? Sekolah mereka. Jadi dari sekarang itu sudah diurus semuanya, dan nantinya Muhammad Iqbal dan kawan-kawan akan mendapat perhatian penuh. Ya, dan Menpora sudah berjanji akan menuntaskan semua kebutuhan. Kebutuhan itu sekolah sampai lulus, ya, sampai dapat S1 atau menyelesaikan di universitas. Ini bagus, baik. Karena bukan saja melihat dari menghargai mereka setelah mereka bisa menjadi juara dengan mengucurkan bonus berupa uang, itu hanya sementara ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah mereka bagaimana proses perjalanan karir mereka bukan di sepak bola tapi juga di luar sepak bola, dalam hal ini mengurus pendidikan mereka. Itu yang menjadi utama, dan para orang tua juga, orang tua dari pemain-pemain ini tuh sangat berharap, dan itu memang sudah terjawab dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Amali atau Pak Iwan Bule. PSSI bertanggung jawab, jaminan itu ada, ini mutlak, dan saya salut ya, dengan kehadiran pemerintah dalam saat ini untuk bisa menjamin mereka masa depan ini itu perlu buat mereka. Jadi buat adik-adik ini ya sudah tenang, berlatih aja ya, meningkatkan performa ya, karena memang masih butuh banyak belajar mereka kalau melihat dari hasil pertandingan kemarin. Jangan berpuas diri, jangan merasa besar kepala dengan hasil itu, belum apa-apa ya. Ini baru satu step, langkah awal sebelum menuju ke yang lebih tinggi lagi, karena yang ditunggu oleh banyak orang juga ya, setelah di AFF bisa, tentunya di kualifikasi grup B juga kita bisa untuk langsung lolos. Nah, ini menjadi tantangan buat adik-adik tim asuhan Bima Sakti ini. Kalau itu berhasil diwujudkan, wah luar biasa. Dan makanya kehadiran pemerintah ini dalam hal untuk bisa menjamin masa depan sekolah mereka sampai tamat semua kuliah mereka, ini bagus. Artinya bagi pemain-pemain juga motivasi mereka akan berlebih, mereka tidak akan tenang dalam hal untuk berlatih, meningkatkan performa mereka ini, karena sudah dijamin sekolah mereka terus
akan berlangsung sampai mereka tuntas. Dan semoga ini ya apa yang dilakukan dijanjikan ini harus bisa dipegang. Ya, tidak boleh berubah-ubah. Dan saya meyakini bahwa kalau Menpora sudah bicara dan juga diaminkan oleh Ketua Umum, ini akan berlangsung dengan baik buat adik-adik kita. Karena ini mereka merasakan hadiah besar tentunya, ya, yang mereka dapatkan setelah mereka sukses. Bagaimana mereka berjuang dengan keras sejak dari fase grup A, keluar ke semifinal, sampai di final, dan akhirnya bisa menjadi juara tanpa terkalahkan satu pertandingan pun. Ini bagus. Hanya di semifinal, ya, Nabil Ashura dan kawan-kawan itu sempat berjuang sengit ketika ditahan imbang oleh Myanmar sebelum menang 5-4 lawan adu penalti. Dan setelah di final kita kembali mengalahkan Vietnam. Ini untuk kedua kali setelah di fase grup kita menang 2-1 dan langsung lolos ke semifinal. Kemudian Vietnam lolos sebagai runner-up terbaik dan menantang kembali kita setelah mereka mengalahkan Thailand di semifinal dengan 2-0. Dan luar biasa memang. Kita tetap ada di depan. Ya. Kita tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan hasil imbang atau menuju sampai ke adu penalti di babak final. Dan klimaksnya kita bisa mengalahkan mereka dengan 1-0 dalam waktu normal. Ini yang luar biasa. Tentunya juga bagi Bima Sakti dan jajaran kepelatihan. Harus diberikan ancungan jempol dalam mereka terus mengawal adik-adik ini. Ya, tetapi Bima secara khusus, jangan dia ini luar biasa pelatih. Bahwa dia tidak merasa ini untuk kemenangan yang diraih oleh U16 ini semata-mata untuk meningkatkan ya, kebanggaan tentunya buat dirinya sendiri. Dia bilang tidak. Ini semua kebersamaan ini ada. Peran orang tua itu sangat penting dan itu diulang-ulangi oleh Bima. Kalau tidak ada orang tua itu tidak mungkin mereka akan begini. Peran para pelatih-pelatih mereka sejak di SSB, ya, di akademi mereka itu yang dipuji oleh Bima. Bima berterima kasih banyak untuk peran orang tua dan para pelatih ini. Jadi bukan untuk dirinya. Dia hanya menyambung sebagai seorang pelatih, hanya melaksanakan tugasnya. Karena itu menjadi tugas dia bersama dengan jajarannya. Tapi memang sudah diingatkan bahwa tidak boleh berpuas diri sekali lagi bagi adik-adik ini. Karena jalan ke depan itu masih panjang. Ya. Semoga kemenangan ini bisa melecutkan lagi semangat mereka untuk terus berkarir dengan baik di tim nasional. Ya, sekarang di U16, nanti akan naik ke U19. Terus sampai ke U23 dan level senior. Dari sini kalau mereka terus dikawal, ya, ini akan jadi jauh lebih bagus. Jangan sampai kejadian pada masa-masa lalu setelah selesai di tingkat junior, kalau di senior hilang mereka. Mungkin 2-3 tahun ke depan kemana mereka ini? Ya, kemana Kaviatur? Afrizal itu kemana? Ya, Habil kemana? Iqbal, Saki, ya, Nabil Azura, kemudian depan ada Kakak Arhan, Zidane, Crespo, Figo, itu kemana semua nantinya? Ini yang harus dijaga. Karena mereka ini perlu untuk terus bisa bersama-sama sampai ke depan. Jadi jangan hilang lagi di 2 tahun, 3 tahun cari sudah tinggal 1-2 orang pemain yang tersisa. Itu mungkin yang membuat PSSI dan Menpora ini mengawal terus sampai di pendidikan mereka sehingga bisa terkontrol dengan baik. Ya, keberadaan mereka untuk proses ke depan sampai di U19, U23 dan di level senior. Saya pikir selamat ya buat adik-adik sudah mendapat jaminan yang luar biasa dari kehadiran pemerintah atas sukses mereka di U16 kemarin. Maju terus bagi punggawa Bima Sakti ini dan kita akan menunggu nantinya bagaimana kiprah mereka dalam pertandingan selanjutnya di bulan Oktober untuk kualifikasi U17. Ya, U17 di mana kita harus bertarung bisa menjadi juara grup atau paling tidak terpilih sebagai runner-up terbaik. Sampai di sini pembicaraan saya dengan adik-adik ini. Ciao.